Ibu Bidan. Selamat pagi, Ibu. Sebelumnya saya Bidan Hajunda yang bertugas pada pagi hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Iya, Bu Bidan. Saya itu mau memeriksa kandungan saya. Wah, baik sekali. Ibu sudah berkenan pemeriksaan kehamilan. Eh, Baik, Ibu. Apakah Ibu sudah pernah memeriksakan kehamilan ini ke petugas kesehatan lainnya? Untuk itu belum, Bu, karena ini pemeriksaan pertama saya. Baik Ibu, sebelum saya melakukan pemeriksaan sesuai prosedur pelayanan kehamilan, saya akan mewawancarai Ibu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan kehamilan Ibu. Saya mohon izin nantinya bahwasanya saya akan menanyakan hal-hal yang bersifat pribadi dan mengakibatkan kemungkinan rasa tidak nyaman Ibu. Namun sekali lagi, untuk kepentingan kesehatan kehamilan Ibu, saya mohon Ibu memberikan informasi yang sebenarnya, nggih, sehingga saya dapat memberikan pelayanan yang sesuai untuk kesehatan Ibu. Informasi yang Ibu berikan nanti saya jamin kerahasiaannya ya Ibu, dan hanya digunakan untuk kepentingan medis saja. Lalu pemeriksaan kunjungan nanti akan berlangsung lebih lama daripada pemeriksaan kunjungan selanjutnya. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu berkenan? Boleh Bu dan dulu. Baik Ibu, pertama saya ingin menanyakan identitas Ibu dan suami terlebih dahulu, nggih. Nama Ibu? Pemilik Kesasma. Ibu Elza. Ya. Nama suami Ibu? Saputra. Lalu untuk pendidikan terakhir Ibu, pendidikan saya itu D4. D4. Langsung untuk suami? Suami S1. Untuk pekerjaan sekarang, bagaimana Ibu? Saya ibu rumah tangga. Suami enggak kerja. Lalu suami Ibu? Suami saya dosen. Untuk penghasilan Bapak berapa Ibu? Penghasilan suami saya di atas UMR. Alamat rumahnya Ibu? Alamat saya Mbak Rejo. Sebentar Mbak Rejo, RT berapa? RT 9, RW 5. Baik, untuk nomor HP yang bisa dihubungi 081 01 234 74 4 26 26 513. Baik Ibu Putri, apakah ada yang dikeluhkan saat ini? Sesuatu yang dirasakan mengganggu kegiatan sehari-hari? Sebenarnya yang terganggu itu pas saat saya makan tidak itu karena di bibir saya ini seperti kering Ibu, seperti ini tuh kering sekali. Oh iya, kayak seperti iritasi gitu. Jadi kalau buat makan, buat bicara itu sakit. Untuk makanan masih masuk kan Ibu? Untuk makanan masuk cuma agak berkurang. Baik, saya akan menanyakan seputar menstruasi, Ibu. Untuk pertama mens pada umur berapa? Saya awal mens itu umur kalau nggak salah 12 tahun. Untuk terakhir menstruasi Ibu masih ingat bulan apa? Saya itu menstruasi bulan Juni. Awal menstruasi. Bukan awal, saya akhir itu karena kalau nggak salah tanggal 13. 13 Juni gitu. Berapa hari mensnya Ibu? Biasanya saya mens itu kalau nggak 4, 5 sih. Berarti untuk awal headnya itu pada tanggal 9 Juni gitu. Iya, 5. Baik, ini kehamilan keberapa Ibu? Ini kehamilan pertama saya. Wah, selamat ya Ibu untuk kehamilan pertamanya. Apakah Ibu sudah tes kehamilan? Saya tes sudah. Oh, tes sudah. Apakah Ibu membawa alat tes-nya? Saya tidak bawa, cuma
saya sudah memfoto tes itu, sudah benar-benar bersuap ini. Oh iya iya. Insya Allah nanti saya akan periksa lagi nggak Ibu? Apakah Ibu sudah merasakan gerakan janin? Belum. Baik Ibu, saya ingin tahu apakah Ibu pernah mendapatkan suntikan imunisasi TT atau tetanus Ibu yang disuntik di lengan kiri atau kanan? Saat menikah itu sudah satu kali. Untuk TT yang sebelumnya itu saat sekolah, kalau nggak salah sudah 3 kali. Jadi sebelum nikah ini sudah pernah disuntik ya? Sudah, sudah. Baik Ibu, selanjutnya saya ingin menanyakan tentang riwayat kesehatan Ibu dan keluarga Ibu yang bisa mempengaruhi kehamilan Ibu. Apakah Ibu pernah merasakan atau pernah menderita penyakit yang saya sebutkan ini? Yang pertama itu batuk lama lebih dari 3 minggu. Kalau batuk lama belum? Mungkin 5 hari, mungkin 1 minggu. Itu pun pernah capek sekali. Nyeri dada mungkin? Nyeri dada kalau itu enggak. Lalu untuk sering kencing enggak? Eh, Ibu pernah cuci darah? Enggak. Dan semoga enggak. Lalu Ibu pernah mengalami kulit berwarna kekuningan atau kencing berwarna seperti teh? Saya itu suka minum, jadi enggak. Lalu kejang atau mulut berbusa Ibu apakah pernah? Sesak nafas? Kalau sesak nafas enggak. Lalu apakah Ibu memiliki riwayat darah tinggi? Saya sering darah rendah dan darah tinggi, jadi saya enggak darah tinggi. Apakah Ibu pernah opname atau dirawat di RS? Opname enggak sih, cuma periksa. Oh, jadi. Apakah Ibu atau keluarga pernah menderita tumor atau semacamnya mungkin? Tumor enggak, sejarah keluarga saya itu alhamdulillah. Baik Ibu, apakah Ibu mengalami nyeri atau pedih saat BAK seperti keluar nanah atau darah dari saluran sampai? Lalu diare berkepanjangan? Diare berkepanjangan enggak. Jarang banget diare. Apakah Ibu sudah dites HIV atau AIDS? Belum. Apakah ada riwayat keturunan kembar dari Ibu sendiri atau keluarga? Saya enggak. Dari suamiku sepertinya enggak. Baik Ibu, saya ingin mengetahui bagaimana kegiatan Ibu sehari-hari ya, terutama akhir-akhir ini. Ya, bagaimana pola makan Ibu? Apakah rutin makan atau tidak? Rutin, cuma memang beberapa kali telat karena nunggu suami pulang. Berapa banyak atau apa saja yang biasanya ada di piring Ibu? Saya tuh makannya nggak terlalu banyak, Mbak. Ya makanan ya lauk seadanya. Yang terpenting harus ada sayur sih. Saya membiasakan untuk makan sayur di rumah. Apakah ada keluhan selama makan atau Ibu ada alergi makanan atau obat? Kalau alergi makanan obat enggak. Ya keluhannya yang tadi karena bibir saya kan agak sakit, jadi agak susah buat makan. Baik Ibu, berarti tidak ada masalah dalam makanan, G. Lalu untuk BAK dan BAB-nya itu bagaimana Ibu? Berapa kali sehari? Kalau buang air kecil itu saya sering karena memang saya biasa minum banyak. Kalau BAK itu biasanya saya setiap pagi itu BAK. Kalau habis makan banyak biasanya BAK gitu. Apa ada keluhan ketika BAK atau BAB? Enggak sih, semuanya lancar. Mungkin kalau habis makan pedas ada agak perutnya nggak sakit aja. Lalu untuk kegiatan sehari-hari Ibu bagaimana? Apakah istirahatnya cukup? Kegiatan sehari-hari normal, istirahat juga cukup.
karena kerja mungkin beberapa itu kadang telat tidur. Baik Ibu, nah ini saya sudah sampai di pertanyaan yang sifatnya pribadi. Mohon maaf, apakah Ibu masih rutin melakukan hubungan suami istri selama hamil? Iya, masih rutin. Cuma pas saya hamil, suami menghindari itu. Katanya bahaya buat kehamilan saya juga. Mohon maaf Ibu, apakah Ibu ada kebiasaan minum jamu, minum obat atau minuman beralkohol mungkin? Seminggu kemarin saat saya pasar saya pengen sekali, saya tuh lihat jamu, jadi saya baru kemarin dan minum jamu. Kalau obat-obatan mungkin pas saya pusing itu saya minum paracetamol. Untuk yang lainnya lalu apakah Ibu saat memasak itu biasanya menggunakan penyedap rasa? Kalau penyedap rasa iya, itu buat suami semenjak saya hamil, suami tidak mengharuskan untuk penyedap rasa yang berlebihan. Lalu bagaimana pernikahan Ibu dan suami Ibu? Ibu melakukan pernikahan ini usia berapa? Saya menikah itu usia 24. Saya sama suami saya itu selisih tahun. Jadi suami saya mau 25 tahun. Lalu bagaimana Ibu perasaan Ibu, suami dan keluarga besar terhadap kehamilan? Tentunya kami keluarga sangat senang sekali karena ini cucu dari kedua keluarga yang pertama sih. Apakah ada kebiasaan atau ada budaya yang biasanya dilakukan keluarga ketika hamil, Ibu? Ada di keluarga saya itu sering melakukan ada tempat kayaknya seperti yang saya tahu tuh kalau untuk orang hamil kan 3 bulanan itu mereka sudah merayakan 3 bulanan saya juga 7 bulanan terus terusnya mungkin setelah saya melahirkan kok mungkin banyak ada yang harus saya lalui karena keluarga dari suami saya itu sangat mengeluarkan. Lalu apakah Ibu sudah punya rencana untuk persalinan Ibu? Rencana melahirkan di mana? Ditolong siapa? Siapa dari persalinannya nanti? Terus saya sudah ada pikiran kemana-mana untuk melahirkan atau bagaimana. Tentunya sudah saya pikirkan, saya sudah membayangkan banyak hal. Tentunya saya juga melibatkan suami saya begitu. Ibu nanti rencana persalinannya itu seperti apa? Normal? Saya menginginkan normal. Baik Ibu, nanti kita diskusikan lagi nggih. Ya. Saya rasa saat ini sudah cukup informasi yang saya butuhkan dari Ibu. Tapi nanti barangkali Ibu ingin menyampaikan hal atau bertanya kepada saya, silakan ya Ibu. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada Ibu. Baik Ibu, silakan. Baik Ibu, nah ini namanya buku KIA. Nah buku KIA ini buku kesehatan ibu dan anak-anak. Buku ini berisi catatan kesehatan mulai dari kehamilan, persalinan, nifas, dan kesehatan anak yang ibu kandung ini hingga umur 5 tahun ya Ibu. Saya sudah mencatat hasil pemeriksaan tadi di buku ini. Ya. Ini ya Ibu hasil pemeriksaannya. Nanti buku ini akan menjadi milik Ibu dan setiap kali Ibu periksa kemanapun, mohon buku KIA ini harus selalu dibawa ya Ibu. Oh iya Bu Bidan.